berada di bulan pahlawan. Sekarang bulan berapa? Ayo tahu? Bulan November. Bulan November. Ini 2 hari yang lalu, sekarang tanggal 12. 2 hari yang lalu itu tanggal 10. Itu adalah hari pahlawan. Jadi sangat berhak bagi kita semua di sini untuk tetap menghargai dan juga mengingat jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita semua di sini, dan berkat perjuangan beliau-beliau yang telah gugur kita dapat menikmati yang namanya kemerdekaan, sehingga kita dapat belajar di kelas ini, kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di rumah, kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar, mungkin bermain dan semacamnya dengan aman dan nyaman tanpa ada intervensi atau gangguan apapun. Nah, oleh sebab itu, sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Saya minta kalian untuk berdiri. Safa Amelia, Ibnu Hasan Mubarak, Taufik Rahman, Muhammad Ali Fikri, Ainur Rahman, Ikon Ferdosi, Algina Bolidia, Wardatul Hasanah, Ila, Hadira, oh ya, Putri Lailatul Qamariyah, Rizal Saidi Ansori, Rosil Basaria, Askar Syakila, Nur Aziza, Siti Nuriana Istiana. Ya. Selanjutnya, sebelum kita pelajaran dimulai, biar pelajaran kita lebih barokah dan bermanfaat, kita doa bersama-sama terlebih dahulu. Namun sebelum itu, saya meminta kepada ketua kelas, yakni Pak Rosil Basaria, untuk maju ke depan dan memimpin teman-temannya untuk membacakan doa bersama-sama. Silakan. Warzuqni
di mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan detail mengenai manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, revolusi industri 4.0 itu apa sih? Kalian pernah dengar istilah revolusi industri 4.0? Tidak pernah? Sebenarnya ini juga relatif baru karena saya pribadi tahu istilah revolusi industri 4.0 itu pada saat saya masih kuliah, pada saat saya masih mahasiswa. Tepatnya di tahun 2018. Saat itu bincang-bincangnya, booming-boomingnya ada acara penelitian, ada acara seminar, dan diskusi-diskusi itu selalu membahas revolusi industri 4.0. Jadi saya bertanya-tanya, apa itu sih sebenarnya revolusi industri 4.0? Penting nggak? Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang hidup di era sekarang di abad ke-21 penting rasanya untuk memahami revolusi industri 4.0. Nah, oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik kalian mampu menjelaskan perkembangan revolusi industri 4.0. Kalau berbicara mengenai perkembangan, itu pasti berkaitan erat dengan yang namanya proses berkembang kan? Dari bawah ke atas, dari yang kurang maju ke maju. Itu namanya revolusi industri 4.0 pun demikian. Yang kedua, kalian dapat mampu menjelaskan konsep kantor modern. Tahu kantor kan? Di sekolah ini ada kantornya? Di mana? Sebelah timur? Bisa ya? Itu adalah kantor. Biasanya ketika kita mendengar istilah kantor, apa yang ada di benak kita? Tidak ada yang mau jawab? Ketika kita mendengar istilah kantor, apa yang ada di benak kita? Meeting. Apa itu meeting? Rapat. Apa lagi? Ada kantor yang tidak ada dokumennya? Semua kantor pasti ada dokumennya. Pun di kantor guru itu ada dokumen. Kalau di kantor guru itu dokumen apa biasanya? Data siswa. Terus data nilai semua aktivitas yang ada di sekolah ini di SMK Danau Usada itu terarsip atau terdokumentasikan dan disimpan di kan. Jadi kurang lebih kantor fungsinya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang ketiga, kalian dapat mampu mengidentifikasi teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran. Teknologi, kalian tahu teknologi itu apa? HP yang kalian pegang dan laptop yang ada di depan kalian itu termasuk teknologi apa bukan? Jadi definisi dari teknologi adalah kita jelaskan setelah ini. Yang keempat, kalian mampu mempraktekkan cara kerja teknologi kantor. Yang namanya teknologi itu pasti fungsinya adalah untuk memudahkan pekerjaan. Dulu, kapak itu termasuk teknologi nggak? Kapak. Termasuk teknologi tradisional. Jadi bayangkan kalau misalkan tidak ada teknologi tradisional berupa kapak, kalau kita mau motong kain gimana caranya? Ya kan? Jadi disitulah fungsi dari teknologi. Teknologi itu berfungsi untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Dan lebih detailnya kita akan jelaskan setelah ini. Ini ya. Jadi ketika kalian belajar pada mata pelajaran dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0 ini, harapannya adalah kalian dapat memahami 4 aspek ini. Paham? Oke, ini adalah pertanyaan pematik sebelum kita masuk ke materi inti. Apa hal yang paling berbeda antara kantor hari ini dengan 15 atau 20 tahun yang lalu? Apa yang beda antara kantor sekarang dengan kantor 15 atau sampai 20 atau bahkan mungkin lebih dari itu yang lalu? Ada yang mau jawab? Kalau kantor sekarang itu sudah menggunakan AI, ya ada kantor yang menggunakan AI ada. Apa
Surat apa? Kalau dulu, ya sekarang kalian tahu komputer di depan kalian dan juga di depan saya ini adalah salah satu teknologi perkantoran yang umumnya itu digunakan di ruang-ruang kantor. Kantor apa itu? Kantor guru, kantor bisnis, kantor perusahaan, kantor dinas, atau kantor apa lagi? Nggak tahu. Atau kantor apapun itu pasti ada yang namanya komputer atau laptop. Dan laptop itu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan kan? Itu era sekarang. Kalau 15 sampai 20 tahun yang lalu atau bahkan lebih itu tidak menggunakan komputer, tapi menggunakan mesin kan? Cetak gitu. Pernah itu? Pernah lihat? Itu salah satu perbedaan antara kantor 20 tahun atau bahkan lebih dari itu yang lalu. Kantor itu memang sudah ada sejak dulu. Sejak era tradisional, eranya Majapahit itu pun dulu ada. Pasti ada kantornya untuk mengurusi administrasi. Yang kedua, kalian pasti punya banyak dokumen di rumah. Kalian punya dokumen di rumahnya? Dokumen penting, surat-surat berharga. Punya apa? Lapor. Apa lagi? Jadi kata apa? Banyak data ya semuanya. Saya raya coba ya. Apa lagi? Sertifikat penghargaan ada? Semuanya punya? Saya tidak salah masuk kelas. Orang-orang berprestasi semua. Apa lagi? Apa dokumennya? Kartu keluarga punya? Tidak dikit tapi sama orang tuanya dari kartu keluarga. Apa lagi? Itu surat atau tanda bukti bahwa kalian pernah lulus dari sekolah apa namanya? Ijazah dan lain-lain. Paspor? Ya. Paspor ya. Ini salah satu contoh dari dokumen. Tapi kurang sudah pernah menjelajahi Inggris dalam mimpi. Nah, dari sekian banyak dokumen penting yang ada di rumah kalian, ya, pertanyaannya adalah lebih enak menyimpan di dalam lemari atau di Google Drive? Google Drive itu Google penyimpanan ya. Kalian pasti tahu itu. Lebih enak yang mana? Hah? Kalau di dalam lemari, mohon maaf ya, semoga saja tidak terjadi. Misal rumah kalian hilang atau ya tidak jin atau apapun itulah. Atau misalkan rumah kalian terbakar, tapi semoga saja tidak ya, contohnya. Hilang tidak dokumennya? Hilang. Tapi kalau pakai Google Drive tersimpan di online, maka kapanpun dan dimanapun selama kita punya paket data itu kita bisa mengakses atau bisa. Jadi kesimpulannya lebih enak menyimpan dokumen di dalam lemari atau menyimpan dokumen penting di dalam drive. Ini saya tidak mengatakan bahwa dokumen fisik yang disimpan lemari itu tidak penting, tidak. Semuanya penting. Dokumen fisik yang ada di dalam lemari itu bukti otentik. Sedangkan yang ada di drive, di Google Drive, itu adalah dokumen non fisik yang kalian dapat akses kapanpun, dimanapun, tanpa perlu bawa koper kemana-mana. Iya kan? Jadi begitulah bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju hingga saat ini sangat mempermudah pekerjaan manusia bahkan dalam hal menyimpan dokumen sekalipun. HP-nya tolong ditaruh. Jadi sangat memudahkan. Kalau dulu dokumen kita tidak bisa bawa kemana-mana karena banyak mungkin. Tapi kalau sekarang kita dapat menyimpannya dalam satu genggaman yang namanya smartphone atau telepon pintar, Android atau juga Apple atau semacamnya. Nah, kita masuk ke revolusi industri. Apa sih sebenarnya revolusi industri? Ya. Revolusi industri adalah satu era. Apa itu era? Masa zaman. Adalah satu era di mana industri akan menggabungkan teknologi digital dan juga internet dengan industri konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kata kuncinya revolusi industri
ini menggabungkan internet juga apa? Industri apa? Konvensional. Konvensional itu istilah yang digunakan pada hal-hal yang sifatnya klasik. Contoh. Kalau dulu kita mau ngirim pesan, kita harus pakai surat. Jadi kita tulis dulu, lalu kemudian diberikan kepada si penerima. Kita tulis dulu panjang lebar. Kalau misalkan tulis dulu seperti itu, maka hal yang perlu kita siapkan apa? Pensil atau tinta atau alat tulis apapun itu. Dan yang kedua adalah kita harus punya dua itu. Itu adalah era konvensional. Era konvensional itu adalah era di mana belum ada yang namanya teknologi informasi. Ada dokumen konvensional dan ada dokumen digital. Dokumen konvensional tadi berbentuk fisik, disimpan di mana? Kalau kalau dokumen digital itu tersimpan di Google Drive atau bisa kalian unggah ke sosial media. Tapi itu jangan dilakukan ya, jangan mengunggah dokumen penting apapun itu ke sosial media dengan mudah karena itu bersifat privasi. Jadi revolusi industri 4.0 ini adalah ketika ada yang namanya internet ditemukan lalu kemudian digabungkan ke industri konvensional sehingga industri konvensional ini dapat lebih mudah dalam melaksanakan tugas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Apa itu produktivitas? Kerjaan. Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Produktivitas itu adalah produktif, berasal dari kata produktif, anak cucu dari kata produk. Produktivitas itu adalah anak cucu dari kata produktif. Produktivitas adalah anak dari produktif dan anak cucu dari produk. Jadi produktivitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan produk katanya. Kemampuan untuk menghasilkan produk. Biasanya yang dapat menghasilkan produk itu apa? Pabrik itu adalah industri yang berperan untuk menciptakan atau membuat inovasi produk. Dulu industri era industri pabrik sebelum adanya teknologi informasi yang maju saat ini, mereka untuk memproduksi benda atau barang sesuai dengan sumber daya mereka itu menggunakan tenaga manusia. Makanya biayanya semakin besar. Kenapa kok biayanya lebih besar? Karena manusia yang bekerja di pabrik itu harus digaji. Jadi bayangkan kalau kita hidup di era masa lalu sebelum ada revolusi industri 4.0, kita punya pabrik kita. Tahu saya punya pabrik kita. Kalian adalah pekerjanya. Apakah kalian mau kalau tidak digaji? Tidak mau, karena kalian bekerja ya untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, saya selaku pemilik perusahaan karena memperkerjakan sedemikian banyak orang, maka otomatis saya juga harus mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk dijadikan sebagai gaji. Tapi sejak adanya revolusi industri yang menggabungkan mesin dan juga teknologi informasi, banyak kegiatan-kegiatan di pabrik atau di industri secara umum itu diotomasi oleh mesin, sehingga tidak perlu banyak pekerjaannya lebih sedikit. Misalkan seperti ini, analoginya saya punya perusahaan, ya. Terus saya sudah punya mesin, punya alat-alat canggih yang sudah terkoneksi ke sistem informasi, karena saya di era revolusi industri misalkan. Kira-kira saya butuh pekerja yang banyak tidak? Tidak perlu butuh yang banyak, karena semua pekerjaan yang berkaitan dengan produktivitas barang yang akan saya hasilkan di dalam pabrik
itu semuanya sudah terbantu oleh yang namanya mesin. Ya paling, nah bukan berarti saya tidak butuh karyawan, saya tetap butuh karyawan, tapi akan dipilih. Yang karyawan yang mana biasanya yang akan saya pilih kira-kira? Misalkan di sini adalah pelamar semuanya kan. Anggap kalian adalah pelamar di perusahaan atau pabrik saya. Karena pabrik saya itu sudah menggunakan teknologi informasi signifikan maju dan teknologi mesin yang sudah otomatis. Kira-kira saya akan milih yang siapa di antara kalian? Yang bagaimana? Yang apa? Kalau saya hidup di era dulu sebelum ada revolusi industri, saya mungkin akan kalian pilih. Ayo langsung masuk sini, ayo bantu saya. Nanti kamu akan saya gaji karena saya butuh pekerja. Tapi karena sudah dibantu oleh mesin dan teknologi informasi yang super canggih, ya, maka saya tidak butuh banyak pekerja. Pekerja yang akan saya ambil, calon pegawai yang saya ambil adalah siapa? Mereka yang memiliki skill, kemampuan, utamanya kemampuan di bidang apa? Mengoperasikan mesin itu tidak sembarangan mengoperasikan ya, tapi itu juga butuh engineer atau orang-orang yang ahli dalam profesi. Tuh, pasti saya cari orang yang punya skill di bidang teknologi mesin. Yang kedua, saya akan merekrut orang yang punya skill atau kemampuan di bidang komputer. Itu salah satu contoh. Jadi kalau di antara kalian misalkan pelamar di pekerja di industri saya atau di pabrik saya, yang akan saya pilih yang stand out di depan saya itu pasti orang atau calon pegawai yang memiliki kompetensi mesin dan komputer. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kita sekarang sudah hidup di era revolusi industri 4.0. Ya. Nah, oke. Dari tadi kita sudah banyak membahas tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ya. Revolusi industri 4.0 itu maksudnya apa? Revolusi industri 4, atau titik 0. Karena kita sekarang sudah masuk di era revolusi industri 4.0. 4.0 revolusi industri itu tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung terjadi, tapi juga ada proses. Ada sejarahnya. Ada revolusi industri 1, ada revolusi industri 2, ada revolusi industri 3, dan ada revolusi industri yang ke-4. 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kapan revolusi industri 1.0 dimulai? Revolusi industri 1.0 atau revolusi industri pertama dimulai sekitar tahun 1776 dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Tahu mesin uap? Mesin uap? Tahu uap? Apa? Uap? Apa itu Pak? Uap. Nggak tahu Pak? Bius. Opos. Asap ya. Mesin uap. Jadi apa sih sebenarnya mesin uap? Mesin uap itu kalian ya mungkin kalian generasi yang cukup jauh di bawah saya. Kalian pernah nonton kartun Thomas? Yang mana dulu yang mana? Kereta Thomas. Itu kan biasanya Thomas itu ketika dia berjalan atau ya menjalani keretanya, di relnya bisa mengeluarkan asap. Itu adalah kereta yang menggunakan teknologi mesin uap. Nah, mesin uap ini pertama kali ditemukan oleh Thomas, bukan Thomas. Thomas itu nama kartun. James Watt. James Watt ini orang Inggris kaya yang memungkinkan mekanisasi proses produksi dan transportasi. Ya. Bisa digunakan di industri dan juga bisa digunakan di transportasi. Kalau di industri contohnya tadi digunakan di mana, Pak? Kalau di transportasi digunakan di kereta. Ya. Bukan kereta kencana, tapi kereta uap atau kereta api. Dia menggunakan bahan bakar fosil atau batu bara, serta mempercepat pertumbuhan industri dan urbanisasi. Kata kuncinya adalah urbanisasi. What the meaning about urbanization? Apa yang kalian tahu tentang urbanisasi?
Proses perpindahan dari desa ke kota. Jadi orang yang pindah dari desa, di sini kan desa ya. Misalkan desa kalian yang pindah ke kota, entah itu bekerja atau menikah atau melanjutkan pendidikan, belajar, itu namanya kalian adalah masyarakat urban. Kegiatannya namanya urbanisasi. Perpindahan dari desa ke kota. Apa kaitannya antara revolusi industri pertama dengan orang melakukan perpindahan atau migrasi atau urbanisasi ke kota? Apa kaitannya? Karena dulu industri atau teknologi maju itu berkembang banyak di kota, maka orang-orang banyak meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat yang sudah maju, contohnya seperti di industri. Dan yang kedua, kita masuk ke revolusi industri yang kedua. Perjalanan kita masih yang kedua ya. Revolusi industri 2.0 atau revolusi industri kedua berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sekarang abad berapa katanya? Tahu? Abad 50. Berapa? Abad berapa? Revolusi industri 2.0 ini berlangsung sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20 ya. Pertanyaannya, kita ini hidup di abad berapa? Nah, 200. Abad 200 itu kapan Mas ya? Abad 200 belum tentu dunia ini ada. Ya. Kita ini sekarang hidup di abad 2 tahun itu tahun. Kita hidup di abad 21. Jadi revolusi industri yang kedua ini terjadi sekitar 150 atau 200 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Ditandai dengan ditemukannya energi listrik yang diperkenalkan mesin listrik dan teknologi massal seperti listrik dan telekomunikasi. Jadi listrik yang kita nikmati, saya bisa memiliki proyektor, saya bisa ngecas laptop, saya bisa ngecas HP, rumah kita bisa terang dengan adanya lampu. Itu karena ada listrik. Dan listrik ditemukan sekitar abad ke-19 sampai abad ke-20 ya. Itu. Tanda adanya revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Jadi dulu itu tidak ada listrik. Loh, kok bisa kereta itu bisa berangkat, Pak? Kereta uap yang saya sebutkan barusan itu tidak menggunakan energi listrik, tapi menggunakan energi batu bara atau uap. Ya. Revolusi industri kedua ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Revolusi industri yang ketiga ini dimulai sekitar 1960 pasca Indonesia merdeka. Indonesia kapan merdeka katanya? 1945. 17 Agustus ya. 1945. Dan revolusi industri yang ketiga itu dimulai pada tahun 1960. Berapa tahun setelah Indonesia merdeka kira-kira? 15 tahun. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan perkembangan teknologi komputer dan otomatisasi berbasis sistem digital. Nah, di tahun ini ya, tahun 1960 komputer itu sudah ditemukan. Namun bentuknya komputernya tidak slim atau tidak sefleksibel yang kita punya saat ini. Kalau sekarang komputernya kan bisa dibawa kemana-mana, bisa ditenteng, bisa dilempar, segala macam ya. Tapi dulu bentuk dari komputer ini satu ruangan, besar, tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan itu hanya bisa dioperasikan di dunia militer dulu sejarahnya, di perang dingin ya. Karena era tahun 1960 itu adalah era perang dingin antara blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan juga blok timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Ada kata belajar sejarah sih? Tahu tapi sejarah perang dingin? Ya sudah, tahu ya. Inovasi telepon genggam dan internet mempercepat otomasi industri dan komunikasi global. Jadi telepon yang kita pegang ini ditemukan sekitar tahun ini. Tahun berapa? Tahun 1960. Telepon genggam ya, yang bisa kita pegang kemana-mana. Sekarang kita masuk ke era revolusi industri 4.0 abad 21. Ditandai dengan
adanya konvergensi teknologi, biologi, dan fisik dengan menerapkan IoT. Apa itu IoT? IoT itu adalah keterkaitan atau keterhubungan data dalam internet. Itu namanya IoT. IoT ya. IoT. I-nya besar, O-nya kecil, T-nya besar. Kepanjangannya adalah Internet of Things. IoT. Dan juga AI. Apa itu AI? AI. Iya, AI itu teknologi modern. Kalian pegang HP? Tahu AI? Punya AI? Tahu Bumi? ChatGPT? Cici? Itu namanya AI, Artificial Intelligence, atau bahasa sederhananya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan itu bukan yang sekedar karunia ya dari Tuhan yang Maha Esa, tapi juga bisa dibuat oleh manusia di dalam bentuk teknologi. Dan itu juga mempermudah kegiatan manusia. Dan ini dari adanya IoT, AI, sistem jaringan terintegrasi, dan juga internet, sistem informasi sosial media yang kita nikmati, ini merupakan bentuk dari adanya revolusi industri 4.0. Oke, spesifiknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, mesin uang itu bentuknya kayak apa sih? Ini mekanisasi produksi massal. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi dengan adanya revolusi industri ini, revolusi industri yang berapa? Ya? Yang pertama, karena ada ditemukannya mesin uang. Nah, kalau kalian bertanya-tanya siapa itu James Watt? Ini namanya. Orang Inggris kan? Itu saya. James Watt penemu mesin uang. Dengan adanya mesin uang, maka terjadi yang namanya mekanisasi produksi massal. Jadi dulu saya sudah jelaskan ya, karena dulu pabrik atau industri itu menggunakan tenaga manusia yang harus dibayar, yang harus dikasih makan, yang jumlahnya banyak, maka produktivitas juga tidak serta-merta signifikan naiknya. Nah, tapi dengan adanya teknologi mesin uang, maka memungkinkan pabrik-pabrik dan juga transportasi itu bisa berjalan dengan cepat. Dan yang kedua adalah mendorong transportasi. Jelas ya, kalau dulu orang mau mengangkut barang itu menggunakan apa kira-kira? Kalau di Indonesia mungkin dulu gerobak ya, termasuk juga gerobak juga di mana-mana pasti gerobak. Tapi paling maju, teknologi paling maju dulu ya, yang bahkan raja pun pasti pakai itu apa? Kuda. Jadi sebelum kita mengenal sepeda motor sekarang, dulu bahkan raja-raja sekalipun yang kekayaannya itu luar biasa, mereka tidak punya sepeda motor. Tapi mereka ketika mau bertransmigrasi atau mau bergerak ke sana kembali, berjalan dengan jarak yang jauh itu harus menggunakan kuda. Nah, tapi dengan adanya penemuan mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt ini, kemudian muncullah transportasi yang dapat mereduksi kegiatan atau perjalanan manusia. Nah, ini salah satu contohnya adalah mesin uap yang diterapkan pada kereta. Ingat apa tadi? Kereta apa namanya? Kereta api? Batu bara dibakar lalu kemudian diuap berjalan mesin uap. Dan yang kedua, the age of science and mass production. Ya. Sumber energi terbaru yang lebih efisien. Ini revolusi industri yang berapa kira-kira sepertinya? Listrik, ya, listrik. Ini revolusi industri yang berapa? Revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang kedua yang terjadi sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ini ditandai dengan penemuan listrik yang era pada saat itu dikenal dengan the age of science and mass production. Apa itu artinya? The age of science, tahun sains, tahun lahirnya sains dan produksi massal. Kenapa produksi massal? Ya karena banyak pabrik-pabrik itulah lahir. Sumber energi terbaru yang lebih efisien. Ada sumber energi terbaru. Sumber energi itu yang pertama, revolusi pertama apa? Sumber energi fosil atau apa tadi? Batu bara. Ini tidak dapat dikatakan sebagai energi terbaru
diambil dari perut bumi. Kalau diambil dari perut bumi, otomatis suatu saat ketika dipakai dengan banyak atau ketika sudah digeruk oleh manusia dengan sangat banyak, maka kemungkinan batu bara itu akan habis. Makanya energi fosil atau batu bara ini bukan termasuk energi terbarukan. Yang kedua ada teknologi bahan bakar menggunakan listrik. Contoh sekarang ada motor listrik, ada, tidak perlu pakai bensin kan? Mereka kalian mungkin ada yang punya motor listrik. Mereka yang punya motor listrik pasti cukup ngecas ya, cukup menambah daya pada aki yang dijadikan sebagai motor penggerak mesinnya di sana. Dan itu dapat disebut sebagai energi terbarukan karena tidak perlu menggeruk perut bumi. Kalau bensin itu suatu saat akan habis karena mereka diambil dari proses pertambangan, perminyakan, pengeboran di kilang minyak di tengah laut. Otomatis suatu saat nanti ketika minyak sudah digeruk habis, digeruk paksa oleh manusia, maka otomatis sumber daya itu akan berkurang. Kalau listrik enggak. Kenapa kok listrik enggak? Karena listrik itu bisa didapat dari berbagai sumber. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya itu menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari dikonversi menggunakan alat untuk kemudian itu melahirkan yang punya listrik baru. Di sana dapat dijadikan sebagai energi. Ada pembangkit listrik tenaga air menggunakan alat pemutar. Itu kan pemutar. Kalau kalian pernah nonton serial Kita Gini, ya, di serialnya Kota Misteri Milenium yang Abang Sari itu jadi orang jahat. Kota Misteri Milenium itu di sana ada hamster. Yang begitu tikus dia itu berlari di sana sehingga Kota Misteri Milenium listriknya telah terjaga. Tapi suatu saat hamsternya ketika sudah lelah, maka Kota Misteri Milenium itu akan mati musnah listriknya. Itu salah satu contoh energi terbarukan listrik ya. Dan banyak sekali energi listrik, energi terbarukan yang tidak dapat saya jelaskan di kesempatan ini. Dengan adanya listrik maka dapat melahirkan yang namanya alat penerangan. Apa itu alat penerangan? Contohnya lampu. Terus alat komunikasi apa? HP dan juga komputer. Dan pabrik dapat beroperasi 24. Kenapa? Apa kaitannya antara listrik dengan pabrik beroperasi selama 24 jam? Kalian tahu? Apa kaitannya? Begini. Dulu pabrik atau kantor itu tidak dapat beroperasi 24 jam karena kalau malam hari itu gelap. Siapa yang mau bekerja di gelap-gelapan? Tidak ada orang yang mau bekerja di gelap-gelapan karena berbahaya. Tapi karena ada teknologi listrik ditemukan, kemudian ada teknologi lampu, penerangan juga akan semakin luas, maka banyak pabrik-pabrik atau kantor-kantor yang terbuka atau bekerja 24. Siapa saja tokoh-tokoh revolusi industri yang kedua? Yang pertama adalah Benjamin Franklin, itu Benjamin tahun 1752. Dan yang kedua Alessandro Volta. Tahu baterai? Baterai ABC, ada baterai HP dan semacamnya. Baterai itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya Alessandro Volta. Jadi beliau itu adalah orang pertama kali menggagas tentang teknologi baterai. Sekarang kita nikmati. Sekarang bahkan sudah ada baterai tanam di dalam. Dan yang ketiga adalah Michael Faraday. M-nya itu Michael ya. Dan yang keempat itu ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini orang Amerika penemu ini lampu itu ditemukan pertama kali oleh Thomas Alva Edison. Dan Thomas Alva Edison ini dulu seorang anak yang dia pernah dikeluarkan di sekolahnya bukan karena pelanggaran tapi karena dia terlalu bodoh. Sehingga ini ada sedikit cerita ya. Thomas Alva Edison muda waktu dia masih sekolah dulu SD, dia dikeluarkan dari sekolahnya karena dia bodoh. Mungkin idiot lah bahasa kasarnya. Kemudian dipulangkan ke ibunya, dikasih surat dari kepala sekolah. Surat itu dikasih ke ibunya dan ibunya itu menangis karena anaknya itu dibilang bodoh sampai dikeluarkan dari sekolah. Dan akhirnya si ibu Thomas Alva Edison ini bertekad untuk mendidiknya sendiri dan sehingga beliau itu jadi ilmuwan besar sekarang. Dan Thomas Alva Edison baru tahu kalau dia dikeluarkan dari sekolahnya dulu karena dia dinyatakan bodoh setelah ibunya meninggal.
karena disimpan di dalam lemari. Yang ke-5 ada Nikola Tesla. Tahu Tesla? Sekarang ada mobil Tesla, itu mobil listrik yang tanpa awak, ya, tanpa setir. Itu pakai teknologi GPS, yang terhubung satelit, lalu kemudian terhubung ke HP. HP itu kemudian bisa melaju tanpa menabrak atau tanpa navigasi. Itu revolusi industri yang keberapa tadi? Yang kedua. Dan yang ketiga, ini revolusi industri yang ketiga, 3.0. Ini ditemukannya komputer. Oh ya. Nah ini saya sudah cerita kalau komputer pertama kali ditemukan ini tidak berbentuk slim atau tidak fleksibel yang kita nikmati sekarang. Tapi bentuk komputernya seperti ini, seperti lemari. Jadi sangat tidak efektif kalau mau dibawa kemana-mana. Dan memang tidak mungkin dibawa kemana-mana karena berat. Kecuali diangkut pakai truk. Ini adalah bentuk komputer di masa lalu. Pekerjaan manusia digantikan oleh mesin otomatis dan komputer. Muncul industri baru, elektronik, telekomunikasi, komputer dan perangkat lunak atau software ya. Produksi jadi lebih cepat, presis dan efisien. Masyarakat mulai masuk ke era informasi, data dan teknologi jadi sumber kekuatan ekonomi. Ini adalah komputer pertama kali di dunia. Bentuknya seperti ini. Tidak ada layarnya ya. Itu hanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Terus yang pertama kali perusahaan mengeluarkan komputer jenis yang seperti ini modelnya, yang ada layarnya, yang ada tombolnya, terus yang kita bisa lihat screen-nya di sana. Itu adalah IBM. Ini perusahaan ya, yang dikasih namanya IBM. Ini perusahaan komputer pertama. Dan yang kedua adalah Apple ini dan IBM merupakan perusahaan pertama di dunia yang berhasil menciptakan komputer dengan bentuk seperti ini. Tapi bentuknya masih seperti itu ya, seperti langsung kayak Apple, tapi berbentuk tabung seperti ini. Apple. Jadi dulu seperti itu. Kalau sekarang sudah bisa dibuka, bisa ditaruh di kantong, bisa ditaruh di tas, dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kita masuk ke era revolusi industri 4.0 ditandai dengan ini adalah era di mana kita berpijak satu, yakni adanya integrasi mesin, manusia dan fisik atau yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Contohnya, misal kalau dulu rapat di kantor itu harus bagaimana? Harus ada undangan, lalu kemudian harus baru organisasi bisa melakukan rapat di dalam kantor. Tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju, ada teknologi yang dapat mengefisiensi kegiatan rapat melalui aplikasi. Kalian tahu apa nama aplikasinya? Rapat bersama, kayak video call banyak. Apa? Zoom. Tahu ya Zoom? Zoom itu adalah aplikasi yang digunakan untuk rapat atau meeting dengan banyak orang dalam satu waktu, tapi dengan tempat yang berbeda-beda, tanpa harus berkumpul di dalam satu ruangan. Jadi itu sangat mempermudah sekali. Jadi bayangkan kalau misalkan kita adalah komunitas atau kita punya organisasi yang anggotanya itu adalah orang-orang dari berbagai negara. Kira-kira kalau misalkan tidak ada yang namanya teknologi IoT ya, atau teknologi informasi yang maju seperti ada di Zoom itu, kira-kira bagaimana kalau misalkan mengadakan rapat? Tidak harus mengundang. Kalau mengundang itu otomatis harus butuh transportasi itu ada biaya, dan itu biaya tidak sedikit. Tapi dengan adanya Zoom kita bisa bangun tidur, cuci muka langsung dapat di dalam kamar. Dan yang kedua ada AI. Ada robotika dan otomasi cerdas. Robotika otomasi cerdas, kalian tahu contohnya apa? Robotika otomasi cerdas, contohnya ATM. Punya rekening? Ada uangnya tadi? Punya rekening? Kartu ATM? Kartu ATM seperti ini. Ya, ini kartu kan. Tapi dengan adanya revolusi industri 4.0, kartu yang sedikit ini bisa mengangkut uang bahkan sampai miliar. Dan untuk mengambilnya kita tidak perlu menukar ini ke bank, cukup menggunakan mesin ATM. Kenapa kok ATM disebut sebagai mesin otomatis? Karena ATM ini
pekerjaan lama akan hilang. Contohnya apa? Misalkan pekerjaan lama yang hilang, kemungkinan hilang itu adalah teller bank tahu? Yang lagi selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Ada bisa saya bantu? Nah, itu kan kalau dulu bank-bank di zaman dulu, kalau kita mau ngambil uang kita harus ke teller, harus tanda tangan atau apa segala macam. Tapi dengan adanya ATM kita cukup memasukkan kartu dan juga kode keluar duitnya. Maka itu termasuk salah satu dari produk revolusi industri 4.0. Yang kedua ada transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ya. Dulu pendidikan itu ya, kalau kita ini pendidikan pasti identik dengan sekolah. Sekolah itu biasanya hanya ada di dalam ruang kelas. Tapi sekarang ada yang namanya classroom, itu aplikasi. Dan juga bisa belajar lewat aplikasi apa? Zoom. Sekolah tatap muka tapi baik virtual lewat internet. Yang ketiga adalah digitalisasi di semua bidang. Contoh beberapa bidang yang sudah terdigitalisasi apa? Bidang-bidang yang sudah ada kaitannya atau dipergunakan dengan internet. Apa? Rekening tidak perlu lagi ini sekarang. Ini sudah agak kuno, tapi juga ada yang namanya M-banking. Semua uang dan transaksi, catatan transaksi keuangan kalian bisa ada di dalam selanjutnya ini konsep kantor modern. Kantor sebagai ujung tombak perusahaan dalam membantu mengenalkan atau mempromosikan suatu jenis usaha atau layanannya. Ini kantor modern ya. Kantor itu berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan administrasi perusahaan. Dan yang kedua, kantor memberi fasilitas penyimpanan dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan manajemen. Contohnya, kalian tadi sudah mencontohkan kalau di sekolah Darul Falah dan juga sekolah-sekolah yang lain pasti punya kan? Nah, kantor itu digunakan untuk menyimpan atau mengarsip dokumen. Dokumen itu kalau di sekolah bentuk apa biasanya? Kertas lah. Ya, memang kertas maksudnya. Apa namanya? Rapor. Terus data data arsip kerja. Dan itu semuanya disimpan di dalam kan. Dan yang ketiga, kantor akan membantu pemilik usaha dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen usaha. Keempat, meningkatkan ukuran bisnis yang beralih ke dalam bisnis online, akan diikuti oleh pekerjaan kantor. Selanjutnya, fungsi kantor yang diaplikasikan ke dalam kegiatan layanan bisnis antara lain pertama adalah merancang sistem dan prosedur kan. Prosedur itu apa? Ada yang tahu prosedur? Prosedur itu adalah apa? Tata kerja. Contoh, misalkan prosedur memesan barang di Shopee misalnya, apa prosedurnya? Satu, buka aplikasi. Setelah buka aplikasi maka pilih atau cari barang. Setelah pilih atau cari barang maka cek. Setelah di check out menunggu. Setelah kurir datang tinggal bayar. Kalau COD, apa itu COD? Cash on deliver. Bayar gitu. Dan yang kedua, mengendalikan formulir kantor. Apa itu formulir? Formulir itu berisi tentang data-data penting yang digunakan di dalam itu namanya formulir. Kalian pada saat pertama kali mendaftar ke Darul Falah, apakah kalian isi formulir? Formulir itu biasanya kalau pendaftar sekolah itu apa saja isinya? Satu, nah, kedua, alamat, tempat tanggal lah, sekolah A, nama orang tua, kerjaan orang, dan seterusnya. Itu namanya formulir. Dan formulir itu kemudian disetor atau diarsip di dalam kantor, dijadikan sebagai data utama di dalam kegiatan manajemen kantor. Yang ketiga, mengendalikan karyawan kantor. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di dalam sebuah kantor itu dapat diarsipkan dan diatur di dalam dokumen yang disimpan di kantor. Dan yang keempat, menjamin ketersediaan dan keamanan aset kantor.
aset. Tahu aset? Aset itu apa? Kepemilikan. Misalkan kalian punya kantor, kemudian kalian punya harta di sana. Harta itu berbentuk uang atau berbentuk tanah. Contohnya misalkan berbentuk tanah. Kalian punya kantor, kemudian kalian punya tanah. Tanah itu biasanya ada buktinya, ada sertifikat. Nah, sertifikat tanah organisasi kalian itu disimpan atau dihasilkan, diamankan di dalam kantor. Dan yang kelima, melaksanakan humas atau hubungan masyarakat. Ya. Selanjutnya manfaat beberapa teknologikator. Ya, teknologi dalam perkantoran. Karena tadi kita sudah lihat di pertanyaan pemantik, kalian sudah bisa membedakan kantor 15 sampai 20 bahkan lebih yang lalu dengan kantor modern sekarang, maka peran teknologi itu sudah sangat dibutuhkan di dalam manajemen sebuah kantor. Yang pertama adalah sistem kantor akan berjalan efektif dengan menerapkan teknologi yang tepat guna. Apa itu efektif? Efektif itu adalah sesuai dengan rencana. Contoh, kalau kantor 20 bahkan lebih yang lalu itu mau ngirim surat antara kantor satu dengan kantor yang lain, itu menggunakan apa? Harus tulis atau pakai mesin kertas yang sudah berisi surat itu harus siapa? Harus dikirim lewat pos. Pos itu akan mengirim melalui kurir baru sampai, dan itu bisa berhari-hari. Kalau misalkan kantornya dekat, mungkin cuma berhari-hari. Bayangkan jika kantornya itu lintas negara. Kalian punya kantor di sini, lalu kemudian kalian ingin menjalin kerjasama dengan organisasi atau perusahaan atau kantor yang ada di Amerika Serikat. Bayangkan jika tidak ada teknologi informasi, maka prosesnya tidak akan efektif karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalian harus bikin suratnya terlebih dahulu, suratnya pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian kalian kasihkan ke pos akan mengirim ke pelabuhan akan mengirim ke negara tujuan, dan itu makan waktu berhari-hari. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang namanya surat atau surat elektronik, kegiatan pengiriman surat antara kantor satu dengan kantor yang lain dengan jarak tempuh sejauh apapun dapat terkirim dengan sangat cepat. Jadi kalau misalkan saya mau kirim email ke Itcon misalkan, Itcon ini adalah pimpinan perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Nah, kantor saya ingin melaksanakan kerjasama dengan perusahaan Itcon ke Amerika Serikat. Kalau saya email sekarang, asalkan saya ada paketnya ya, laptop ada paketnya, ada internetnya, kemudian saya kirim surat, maka sepersekian detik surat saya akan sampai ke Amerika Serikat. Disitulah fungsi dari efektivitas teknologi di dalam dunia perkantoran. Dan yang kedua, akurasi dan keamanan data lebih terjamin. Akurasi itu apa? Akurasi dan keamanan data lebih terjamin. Contoh ya, misal saya mau kantor saya ingin melaksanakan kerjasama MOU Memorandum of Understanding ke kantornya Itcon yang ada di Amerika Serikat. Nah, bentuk kerjasama yang harus saya lakukan pertama kali adalah mengirim surat. Kalau saya mengirim surat tidak menggunakan email atau surat elektronik, maka saya harus ketik lalu kemudian dikirim ke pos, kan? Pos mengirim ke Amerika Serikat itu harus lewat transportasi laut. Bayangkan kalau transportasinya atau angkutan yang digunakan oleh kurir itu kecelakaan, surat saya hilang apa tidak? Hilang atau bahkan bisa tenggelam dimakan hiu. Tapi dengan saya mengirim lewat email ke Itcon yang ada di Amerika Serikat, maka tidak akan ada pengganggu karena kita by jaringan, bukan by fisik, bukan by transportasi, tapi by jaringan. Kalau transportasi bisa kecelakaan, tapi kalau jaringan selama internet lancar, maka tetap akan terkirim sekian detik. Itu lebih akurat dan terjamin. Yang ketiga, komunikasi lebih cepat dan mudah. Jelas kan? Tidak perlu saya jelaskan lagi. Pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Dan yang kelima, penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Nah, ini jenis
jenis-jenis teknologi yang digunakan di dalam kantor. Yang pertama ada apa? PP? Apa itu PPT? Bukan partai. Apa itu PPT? PowerPoint ini contoh PowerPoint ya. Tadi saya menjelaskan dari awal sampai akhir. Ini namanya saya menggunakan PowerPoint. Jadi menyampaikan atau menampilkan hal-hal yang ingin saya sampaikan ke dalam poin-poin sederhana. Ini namanya PowerPoint. Ini digunakan di kantor ketika perusahaan atau anggota di dalam perusahaan itu ingin mengadakan rapat. Itu lebih efektif, lebih efisien menggunakan PowerPoint. Tadi. Yang kedua ada bukan apa ini? Apa? Microsoft Excel ini adalah pengolah angka. Ya, Microsoft pengolah angka. Jadi dengan adanya Microsoft Excel memungkinkan kita dapat menghitung angka-angka dengan sangat cepat dan akurat, lebih akurat dari kalkulator. Ini saya simulasikan ya. Perhatikan. Ini aplikasi Excel bentuknya seperti ini, ya. Simbolnya X. X ya. Microsoft Excel itu berfungsi untuk apa? Pengolah angka. Misal ini saya kasih contoh hari sudah, terus profit itu apa? Bulan. Hari apa? Senin. Senin ini apa? Minggu. Terus Rabu. Misalkan saya kasih contoh di sini ya, simulasikan. Hari Senin keuntungan saya adalah 200.000. Ya. Hari Selasa keuntungan saya berapa? 10.000. Ya. Rabu keuntungannya berapa? Persisnya. Anggap ini kita bisnis ya, dan kita mau hitung per hari keuntungan kita itu berapa. Kalau hari Selasa itu nanti nggak muncul ya kita ya, mungkin berangkatnya belum sholat atau bagaimana. Keuntungannya hanya 10.000. Kalau hari Rabu itu apa? Berapa? Hah? Ya, 500.000 misal. Hari Kamis berapa? 300.000. Hari Jumat 400.000. mulai naik profitnya. Hari Sabtu 1 juta. Hari Minggu 1.500.000. Ini ya. Saya kasih contoh di Excel ini. Misalkan ada sebuah kantor atau perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan ini adalah profit per harinya atau keuntungan per harinya. Kalau kita tidak menggunakan teknologi informasi, maka untuk menghitung keseluruhannya akan sangat lambat. Tapi dengan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Excel di dalam dunia perkantoran, penghitungan keuntungan atau keuangan perusahaan akan lebih cepat. Gimana caranya? Klik di sini, klik sama dengan, lalu klik zoom, lalu dalam buka kurung. Lalu di sini tarik ke bawah, otomatis berubah. Berapa jumlahnya keuntungannya berarti? 3.910. 3.910.000. Jadi seperti ini ya fungsinya ya. Selanjutnya ada Microsoft Excel lagi. Word. Microsoft Word itu adalah Microsoft pengolah angka. Ini berfungsi untuk ketika kita mau mengirim surat.
itu rapat online. Kita bisa rapat dengan orang dimanapun di satu waktu tanpa harus bertemu dengan tatap muka. Dan itu aplikasi siapa? Email itu digunakan untuk mengirim surat. Kalau Microsoft Word digunakan untuk menulis surat, maka Gmail itu berfungsi untuk mengirim surat. Ya, ini salah satu atau di antara sekian dari teknologi-teknologi yang digunakan di dalam kantor. Dan juga ada AI sekarang. AI baru booming tahun 2022 akhir kemarin. Di 2023 awal kemudian banyak orang sudah mengenal AI. Dan sekarang sudah semakin maju. Dan ini adalah teknologi fisiknya. Selain komputer ada yang namanya printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak dokumen. Ada juga kaitannya. Kalau ini berkaitan dengan poin-poin yang disampaikan dalam rapat, kalau ini berkaitan dengan cara menghitung dan mengolah keuangan. Kalau ini digunakan untuk mengolah kata, membuat surat gampangnya. Membuat surat dikirim via email. Kalau mau mencetak, maka dicetak dengan menggunakan printer. Jadi tidak perlu lagi tak-tak kayak dulu ya. Kalau dulu kan pakai mesin ketik. Tapi kalau sekarang kita ketik di komputer atau di laptop, lalu kemudian bisa dicetak melalui alat teknologi yang namanya printer. Oke, kita masuk ke IKPD ya. Lembar kerja peserta didik alias penugasan. Jadi tugasnya simpel saja. Ini kan sudah berbentuk kelompok-kelompok ya. Ya kan? Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mohon ikuti instruksinya. Langkah pertama, pembentukan dan persiapan ikut kelompok sudah ya. Ini simulasinya kita main role play atau main peran di sini kan? Main peran ya. Anggap misalkan kalian ini masing-masing kelompok itu adalah berusaha dan saya adalah komisaris tertingginya. Jadi kalian masing-masing direktur itu bertanggung jawab kepada saya. Saya komisaris, kalian direktur. Anggota kelompok itu pegawai kantor. Pegawai kantor bertanggung jawab kepada direktur dan direktur bertanggung jawab kepada komisaris. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Masing-masing dari kalian ini anggaplah sebuah perusahaan. Kalian harus mengirimkan laporan keuangan selama 1 tahun ini, tahun 2025 sampai anggap sekarang kita sudah bulan 12 ya. Saya minta kalian untuk melakukan atau mengirimkan laporan keuangan masing-masing di perusahaan kalian. Kirimnya lewat apa? Lewat pos atau lewat apa? Lewat karena materinya revolusi industri 4.0, penugasannya pun juga harus revolusi industri 4.0 dengan menggunakan email. Kalian bagian keuangan cabang mengisi laporan pendapatan dan pengeluaran, kan jelas di sana. Pendapatan itu namanya apa? Profit. Ada pengeluaran itu namanya spending. Kalian buat catatan pendapatan selama 1 bulan penuh dari bulan Januari sampai dengan Desember. Pendapatannya sebenarnya juga pengeluaran. Kalian harus menggunakan aplikasi yang dapat efisien digunakan di kantor. Lalu kemudian pengirimannya pun juga harus ikuti sistem informasi teknologi. Jadi mengirim lewat dikirimnya kemana Pak? Dikirimnya ke email saya ya. Saya adalah komisaris utama dan kalian masing-masing ketua adalah direktur yang harus mempekerjakan anggota-anggotanya atau staf-stafnya. Dan direktur, masing-masing direktur dari 4 ini harus mengirimkan kepada komisaris. Dikirim ke emailnya habibur rahman141101@gmail.com. Silakan melakukan pekerjaan di laptop atau di HP. Udah paham kan? Nanti ketika sudah jam pulang, HP-nya dikembalikan lagi ke BK. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan, silakan tanya saya atau rembuk dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ingat ya, cara menghitungnya, cara aplikasi digunakan untuk menghitung uang atau merangkai apa namanya?
Kerjakan dulu. Kerjakan dulu, kalian berembuk terlebih dahulu sebelum kalian mengumpulkan. Buat laporan sebagus mungkin, usahakan laporannya itu rapi, tersusun rapi, terstruktur dan menggunakan teknologi terkini berupa aplikasi. Kemudian kumpulkan ke saya, jangan by post, tapi juga by email, biar lebih efisien. Silakan. Tidak bisa terburu-buru, waktunya masih lama. Kerjakan di HP. Kalau mau kerjakan di laptop juga boleh. Kelompok. Ini pegang HP. Ini pegang HP. Keluarkan ini. Keluarkan. Kalau misalkan ada yang tidak ingin dipahami, silakan tanyakan kepada saya. Juga bisa menggunakan laptop dan lebih mudah juga apa? Lalu kemudian kirimkan ke email. Kalau misalkan tidak punya laptop, saya bisa menggunakan Spreadsheet, aplikasi yang sejenis dengan aplikasi Excel. Tapi itu biasanya ada di HP kalau di laptop mudah dipakai aplikasi Excel. Buat laporan keuangan dengan efisien. Kenapa? Oh, ya. Ada masalah? Silakan kerjakan menggunakan aplikasi Excel atau aplikasi lain boleh. Silakan nanti kerja dari dokumen, kemudian dikirim ke Google Drive. Nanti kita bahas bersama-sama. Akan saya tampilkan di slide ini. Ya, hitung dulu di Excel, lalu kemudian simpan dokumennya. Setelah selesai dokumennya tersimpan, kirim via email ke Pak Komisaris. Sudah, Bisa.
simpan. Kalau misalkan sudah simpan di file. Sudah? Belum? Boleh. Kalau misalkan ada yang sudah, silakan dikirim. Emailnya di depan ya. Ya, sudah. Nanti saya bisa cek di sini apakah kalian sudah kirim atau tidak dan bisa dibantu. Simpan. Oke, sudah. Kirimkan ke email itu. Kirim ke email. Sudah dikirim? Sudah terkirim? Internetnya ada? Internet. Coba terangin. Dalam pengertian. Saya cek di sini ya. Ini nggak bisa. Saya buka filenya. Ada yang sudah kirim? Oh. Sudah ya? Ada yang sudah. Oh ini kok jangan kirim linknya ya, tapi kirim filenya. Sudah. Sudah. Sekarang kirim. Kalian klik di sini ada tertulis. Biasanya kalau di HP itu ada di pojok kiri bawah. Biasa kalau Kepada ini tuliskan email saya. Depan Afiqur Rahman. Sudah. Oh yang tahu ini Afiqur Rahman 161101@gmail.com. Kirim via email. Ada kesulitan? Ya, jangan. Harus bayar? Enggak, email gratis. Yang penting ada paketnya. Ini. Buka. Buka begini ya. Kalian sudah coba dari mana? Dari bedanya?
Coba kiri ulang. Sudah. Ketik ya. Tinggal berapa kelompok yang belum? Sudah? Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Jalan? Yang teraman sudah? Yang kawan-kawan? Pak Dini sudah? Oh di sini belum selesai ya? Oh ya? Ya, masih mengerjakan? Gimana tuh yang lain? Gimana tuh? Yang hanya direktur yang belum percaya? Ya. Tadi di mana? Ada berapa? Ada yang kirim 2 kali begitu. Terus. Emailnya Abdurrahman 141101@gmail.com. Gmail.com 141101@gmail.com. Begini ya. Kita untuk membersihkan waktu, kita akan lihat dari masing-masing direktur yang sudah mengumpulkan ke saya selaku komisaris di sini. Ya, di sini ada laporan keuangan di kelompok PT cabang A dengan direktur utama Bapak Ainur Rahman. Mohon Bapak Ainur Rahman untuk berdiri. Dengan kelompoknya, dengan anggotanya dan stafnya. Berdiri. Berdiri, betul. Ya, mereka berdiri. Berdiri sana. Ini adalah grafik ke
keuangan atau keuntungan yang telah dilakukan oleh PT A yang dipimpin oleh Bapak Ainur Rahman SPD MSI. Terlihat di sini total keuntungannya dari bulan Januari sampai Desember adalah berapa? 62 juta ya? Ya, 62 juta dan pengeluarannya 40 juta dengan saldonya berapa? 22 juta 102. Beri tepuk tangan untuk PT A yang dipimpin oleh Bapak Ainur Rahman MSD. Silakan dulu, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya dari siapa ini? Dari PT Cabang B yang dipimpin oleh Ibu Alwina Maulidia, sarjana akuntansi Master of Science. Silakan kepada siapa ini? Kelompok B atau PT B untuk berdiri. Lihat di sini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember keuntungannya mencapai 71 juta dan pengeluarannya sekitar 45 juta dengan saldo kurang lebih 29 juta. Betul? Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Alina dan staf-stafnya. Bagus, grafiknya sudah bagus. Selanjutnya dari Ibu Maulidia ya. Oke, ini dari PT C yang dipimpin oleh Ibu Khoirosini Basaria, sarjana hukum legum magistra. Ibu silakan untuk berdiri. Ini S1 S2-nya itu hukum di luar negeri ya, LLM. Bukan ALM, kalau ALM itu baru. Dari mana? Dari Indonesia. Silakan berdiri. Terlihat di sini laporan keuangan dari bulan Januari sampai bulan berapa? Desember ya. Keuntungannya berapa? 62.320 nih. Pengeluarannya selama 1 tahun berapa? Berarti saldonya berapa totalnya? 22.120.000. Beri tepuk tangan untuk Ibu Khoirosini Basaria SHLM, selaku pimpinan dari direktur dari PT C. Yang D sudah selesai belum? PT D? Belum ya? Sudah. Adianto SPD MSI. Ya, ini direkturnya ya. Sarjana pendidikan Magister Sains. Silakan berdiri kepada Bapak Adianto dan para stafnya. Kita saksikan bersama-sama perhitungannya. Ini tahun berapa ini? 2000 berapa? 2025. Jangan 2026 ya, 2025 ya. Keuntungannya berapa? Total profitnya? Bapak Adi, silakan. 62 juta dan ke pengeluarannya berapa? Ya, berarti sisa saldonya berapa? Ya, ini profit kan ini pengeluaran sebenarnya berarti 21.120.000. Kalau ini namanya grafik itu bertemu. Baik, terima kasih kepada PTD yang dipimpin oleh Bapak Adianto SPD MSI. Itu untuk beliau. Baik, kalau saya simpulkan materinya, kalian sudah cukup paham cara mengelola angka, cara menggunakan teknologi informasi dalam dunia perkantoran dan dunia bisnis, dan kalian juga sudah cukup paham bagaimana cara mengirim dengan efisien melalui aplikasi apa? Email ya. Namun sebelum saya akhiri, silakan di sini saya ada barcode ya. Bisa di-scan mungkin. Punya HP semua? Ya, tidak punya HP bisa numpang ke HP temannya.
Silakan di scan barcode ini. Bisa di scan. Ini adalah lembar refleksi. Di sini isinya lembar refleksi. Silakan kalian isikan dan kalian submit. Nanti refleksinya akan masuk ke saya sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai bahan untuk memperbaiki pola pengajaran dan semacamnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran dasar-dasar perkantoran dan layanan bisnis. Diisi. Scanner ada di sini. Sudah scan diisi. Ada scan. Coba lihat. Boleh berkelompok mengerjakan, boleh juga individu. Pindai, ada bacanya pindai. Pindai. Nah, sudah di scan? Di sini sudah di scan, Bu. Ya, silakan diisi masing-masing itu. Nah. Sudah di scan? Sudah. Ya. Langsung mana? Berikan. Berdiri. Aduh, ini nih. Apa? Ya, sambil teks lalu masuk. Bisa. Ya, itu lembar refleksinya tolong diisi. Ya, setelah diisi lalu klik submit. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri di sini sambil lalu kalian boleh sambil ngisi-ngisi ya, tak apa-apa. Karena ini sudah di luar konteks pelajaran. Jadi itu hanya sebatas survei refleksi dan itu bisa menjadi masukan untuk saya pribadi dan juga sebagai evaluasi bersama kita. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apa itu? Ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada maka saya akan menyimpulkan. Jadi materi kita tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0 ini berkaitan dengan bagaimana dunia kantor saat ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang digunakan dengan baik pada kegiatan perkantoran akan menciptakan sistem kerja perkantoran yang efektif dan efisien. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di sini. Namun sebelum kita bubar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebelum ini setelah pelajaran selesai, silakan HP-nya dikembalikan, dititipkan kembali ke guru BK-nya masing-masing atau prioritasnya masing-masing seperti sedia kala. Terima kasih. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.